Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa memberikan amalan yang baik dan diberikan kesehatan, dan insya Allah kita semua akan bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah puasa di bulan suci Ramadan bertujuan agar seseorang bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ya, ayyama ma'duda faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa ala ladzina yudikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu pada beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Juga dilanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan selalu memiliki tujuan akhir, yaitu untuk membentuk insan-insan yang bertakwa. Artinya, manusia yang siap taat untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Dengan ketakwaan itu, seseorang mendapatkan jaminan ampunan dan surganya. Dalam Al-Quran telah disebutkan karakteristik yang selalu melekat dalam diri manusia yang bertakwa. Yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat 3-4 yang artinya
manusia yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan kepadanya, beriman kepada kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta yakin adanya kehidupan akhirat. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah juga ayat 177, yang artinya orang yang bertakwa adalah yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya. Kemudian dia memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta. Orang yang bertakwa juga memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Selain itu, orang yang bertakwa selalu menepati janjinya dan bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Juga dalam surat Al-Imran ayat 134-135, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, segera ingat kepada Allah lalu memohon ampunan kepadanya. Dalam Al-Quran juga disebutkan balasan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, jaminan mendapatkan surga Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 146. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Yang kedua, diberikan baginya, bagi orang yang bertakwa, jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Yang ketiga, itu bagi orang yang bertakwa, diberikan jaminan rezeki dari arah yang tidak diduga sebelumnya, seperti yang firman dalam surat At-Talaq ayat 3. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang keempat, ya, orang yang bertakwa akan dihapus dosa-dosanya dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 5, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Demikian mutiara Ramadan singkat ini, semoga Allah membimbing kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, dan semoga kita bisa menjalankan ibadah bulan puasa, ibadah-ibadah yang lain di selama bulan puasa ini dengan baik, dan mudah-mudahan amal ibadah kita dan permohonan ampunan kita kepada Allah selama bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi suci kembali. Sekian, terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.